Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin. Ikhwati fillah rahimakumullah, insyaallah hari ini kita akan membahas sebuah manzumah atau nazom atau syair yang mana nazom tersebut cukup fenomenal di kalangan para penuntut ilmu, dan juga nazom tersebut banyak dipakai di lembaga pendidikan Al-Quran ya, dijadikan sebagai mata pelajaran dalam kurikulum lembaga pendidikan tersebut ya. Nazom ini sudah tidak asing lagi ya di kalangan para penuntut ilmu ya, yang bernama Tuhfatul Atfal. Atau masih asing? Anak Masih asing. Anak baru Dengarnya? Nggak pernah baca. Memang ya di kajian-kajian salafi memang jarang dikaji, jarang dibahas di dalam majelis-majelisnya, terlebih lagi ustadz-ustadz besar di media YouTube-nya juga jarang sekali. Pembahasan ini dibahas secara khusus oleh ustadz-ustadz asatizah yang memang beliau berkecimpung dalam ilmu tajwid dan qiraah. Ya, memang dalam setiap ustadz ya ada keahliannya masing-masing. Ada yang dalam bidang akidah, hadis, fikih, dan juga tajwid ada. Ini memang kurang beda dengan kajian pada umumnya, banyak bisa diakses. Ya, kajian sirah banyak bisa diakses. Kajian ini agak terbatas aksesnya ke sana. Ya. Cuman semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kemudahan agar manzumah atau nazum yang bermanfaat ini bisa tersebar luas kepada kaum muslimin. Ya, silakan dibuka pada, kita langsung ke syair ya. Nah, di situ. Nama kitabnya adalah, nama matanya, nama manzumahnya, nazumnya adalah Tuhfatul Atfal. Nama aslinya adalah Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi Tajwidil Quran, yang dikarang oleh seorang ulama kontemporer tahun 1100-an, yang mana dalam dalam manzumah ini ya berisikan 10 bab pembahasan dan 61 bait di dalamnya. Kitab yang cukup sedikit ya baitnya. Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi Tajwidil Quran. Sekarang oleh siapa namanya syekhnya? Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi Al-Jamzuri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas mulai dari bait yang pertama. An-Nazim ya,
An-nazim adalah penulis nazom. An-nazim Ya. adalah penulis nazom. Jadi ana akan menggunakan bahasa an-nazim ya. Yaitu an-nazim adalah penulis nazom tersebut. Nazom adalah syair. Syair ini ya, matan ini. Kenapa sih dikatakan syair? Karena matan ini berisikan seperti puisi. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti syair. Belakang-belakangnya kalau i semua. Belakangnya kalau uu semua. Ya nanti bisa dilihat. Beda dengan karangan kitab yang ulama menulisnya secara bebas. Seperti kitab tauhid. Seperti kitab apa? Akidah wasitiyah. Dan yang semisalnya. Kalau ini tulisan ini berupa matan, ya berupa manzumah, berupa syair. Yang nanti ujung-ujungnya akan sama akhiran-akhirannya. Ya, namanya nazom, syair ya. Syair. Kalau penulisnya adalah disebut an-nazim, penulis syair tersebut. An-nazim memulai matannya dengan menuliskan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Syarahnya adalah An-nazim dalam menulis manzumah tersebut, beliau mengharapkan keberkahan dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah merupakan menjadi bagian dari sunnah ketika hendak kita ingin memulai sesuatu yang baik, ketika hendak ingin memulai sesuatu yang bernilai kemuliaan, kebaikan, maka hendaklah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim berdasarkan keumuman hadis yang berbunyi kulli amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' au abtar. Hadis diriwayatkan oleh Al-Khatib, Ar-Rahawi, Imam Ahmad dalam lafaz yang berbeda, dan Ibnu Hibban. Artinya adalah segala urusan la yubda'u yang tidak dimulai fihi di dalamnya bi bismillahirrahmanirrahim dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' au abtar. Yang dimaksud dengan aqta' au abtar adalah terputus. Terputus apanya? Terputus dari kesempurnaan keutamaannya. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, ya bukan Imam Nawawi ya, mengatakan mensyarah hadis tersebut aqta yang dimaksud dengan aqta adalah orang yang terputus tangannya. Kalau orang yang lengannya terputus, dia menjadi manusia yang sempurna atau kurang sempurna? Kurang sempurna ya, karena ada kekurangan dalam fisiknya. Au abtar atau abtar. Abtar itu diartikan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani sebagai hewan yang ekornya terputus. Kalau kambing kita ingin berkurban, terputus ekornya, hewan tersebut sempurna tidak? Tidak sempurna. Maka setiap perkara yang mempunyai nilai kebaikan yang tidak diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak sempurna. Nah, An-Nazim mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beliau mengharapkan keberkahan dari Allah dan memohon pertolongan darinya. Agar kenapa? Agar manzumah yang beliau tulis ini insya Allah manfaatnya akan terus berlanjut sampai umat nanti yang akan datang dan pahalanya terus ke beliau. Itu maksudnya pertama. Karena ada di dalam manzumah yang lainnya, nazum-nazum lainnya yang tidak diawali dengan bismillah, ada. Kemudian juga syarah yang kedua yang kami dapati dari guru-guru kami, kenapa beliau mengawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, yaitu untuk mengambil teladan dari siapa? Dari mana? Dari Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran diawali dengan lafaz apa? Pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Terlepas ulama khilaf apakah bismillah merupakan bismillah yang awalan ataukah bismillah itu merupakan bagian dari Al-Fatihah.
dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, bismillah merupakan bagian dari Al-Fatihah. Ya, makanya wajib dibaca ketika sholat. Tapi mereka berbeda pendapat ketika sholat baca sir atau ya. Dan juga dalam riwayat Imam Hafs ya, yang kemarin kita bahas tuh, ulama ahli riwayat, ahli qiraah, beliau mengambil pendapat Bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian dari Al-Fatihah. Ya. Terlepas Bismillah bagian Al-Fatihah atau bukan, tapi di dalam Al-Quran diawali dengan lafaz Bismillah. Maka beliau An-Nazim memulai syairnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk mengambil teladan dari Al-Quran, karena beliau adalah ahli tajwid dan ahli qiraah. Yang dibahas adalah ilmu tentang Al-Quran, maka dia mengambil teladan dari Al-Quran seperti itu. Nah, dari sini ada sebuah pelajaran ya untuk kita semua, yang insya Allah berikan petunjuk dan hidayah ya, di atas tauhid, di atas sunnah. Maka hendaklah kita ketika hendak melakukan sesuatu diawali dengan bismillah. Khususnya hal-hal yang sudah ada dalilnya ya, mengenai makan dan doa-doa yang lainnya. Tapi secara umum boleh kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kalau menghafal bismillah ya Allah. Secara umum boleh seperti itu, untuk mendapatkan kesempurnaan dan kebaikan. Kita masuk kepada bait yang pertama ya. Yaqulu roji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Kita bahas syarahnya ya. Yaqulu, di sini An-Nazim siapa tadi? Penulis apa? Penulis syair ini ya. Siapa namanya tadi? Namanya Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Syalabi al-Jamzuri. Ya, di sini di sampulnya ditulis Syekh Sulaiman Jamzuri doang. Ya. Beliau mengawali baitnya dengan yaqulu, yang artinya akan berkata. Siapa akan berkatanya? Dia, maksudnya. Dia orang ketiga. Beliau tidak mengawalinya dengan aqulu, yang berarti apa? Saya akan berkata, atau saya sedang berkata, saya hendak berkata. Di sini syarahnya adalah ulama mensyarah bahwa beliau menggunakan kata yaqulu itu seakan-akan beliau mencoba menarik perhatian para penuntut ilmu. Perhatikanlah, ada seseorang yang akan berkata. Beliau tidak mengambil perkataan aqulu, itu juga merupakan karena bentuk ketawaduan. Orang yang selalu ingin aku, saya, itu biasanya memiliki sifat, bukan memiliki sifat biasanya ya, terkadang orang tersebut ada kecondongan untuk ingin diakui, ingin dilihat, ingin didengar. Aku saja, saya bisa, udah saya aja. Tapi beliau tidak menggunakan kata yaqulu, akan berkata, dia maksudnya. Caranya adalah beliau di sini menunjukkan ketawaduan, tidak menunjukkan keakuan. Roji, siapa dia? Dianya kan yaqulu, siapa dia? Roji rahmatil ghafuri. Roji adalah orang yang berharap. Orang yang berharap. Berharap apa? Rahmatil ghafuri. Rahmat. Apa sih itu rahmat? Kasih sayang. Kasih sayang dari Al-Ghafuri, dari Tuhan yang Maha Pengampun. Jadi beliau mengawali bait ini dengan kata-kata yang sangat bagus sekali ya. Pertama dengan bismillah, kedua dengan pengharapan untuk mendapatkan rahmat dari Zat yang Maha Pengampun. Al-Ghafur, Maha Pengampun, berasal dari kata ghafara, yang artinya menutupi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun menutupi kesalahan-kesalahan hambanya. Kalau dia berbuat dosa, dia berzina mata, dia melakukan perbuatan curang, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi kesalahan tersebut dari manusia, sehingga tidak ada yang tahu dia melakukan keburukan-keburukan. Itulah makna Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Dan juga makna lain dari Al-Ghafur adalah ketika Allah telah menyembunyikan kesalahan beliau, kesalahan manusia dari manusia lainnya, maka Allah juga Maha Pengampun atas dosa-dosa tersebut. Itulah dari makna dari
Ghafaro, Al-Ghafur yang Maha Pengampun. Jadi beliau mengharapkan rahmat dari zat yang Maha Pengampun. Dauman selamanya. Sulaimanu huwal Jamzuri. Dia adalah Sulaiman Al-Jamzuri. Nah, ini dia nih. Dianya adalah Sulaiman Al-Jamzuri. Dauman apa tuh? Dauman selamanya. Namanya adalah Sulaiman. Ya, beda dengan kita. Kita namanya panjang sekali ya. Ana Robi Soehartomo. Pak Kasmudi berapa kosakata namanya? Kasmudi saja. Masya Allah. Kayak orang Arab. Bukan orang Arab, Ustaz. Itu karena akhirnya hari itu zaman dulu. Iya, kalau zaman dulu banyak pasti akhirnya hari itu. Gitu. Kalau itu bisa dikerjakan. Kalau zaman dulu itu kacau kayak. Jadi satu kosakata saja. Tapi kalau mau ya Pak Joko, saya anak kan belum begitu tahu kalau satu nama itu memang apa direkomendasikan atau misalkan atau keutamaannya. Ya. Karena cucu anak kan sekarang pakai satu Satu nama. Kalau Pak Joko sendiri berapa? Saya dua kan. Kata. Di sini ada yang 3 enggak? Antum 3. 4. 4. Apa bang? Muhammad Taufik Ibrahim siapa? Masya Allah. Masya Allah banyak sekali nih. Panjang kan? Tetangga anak malah benar kalau nggak 5. Masya Allah. Itu guru kalau rapot susah banget tuh. Banyak. Ya. Masya Allah ya. Jadi gini. Kebiasaan dari orang-orang Arab ya pada saat itu beliau menamakan anaknya itu dengan satu saja. Paling tidak 2. Kenapa 1? Emang kebiasaan mereka. Kalau dikatakan sunnah, Allahu alam, tapi ada sebuah hadis yang mengatakan nama yang paling baik dan dicintai dari sisi Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kalau dari situ kita tarik Abdurrahman cuma 1 aja. Kalau kita pengen mengikuti hal tersebut, diniatkan untuk menjadi sunnah, bisa jadi itu bernilai pahala. Tapi bukan berarti kita memiliki nama 2 atau 3 itu mengurangi keutamaan, karena itu bagian dari kebiasaan ya. Kebiasaan orang-orang Arab. Biasanya mereka menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama nabi, nama-nama rasul atau nama-nama orang soleh. Tapi bedanya dengan kita untuk membedakan antara Sulaiman A dan Sulaiman B, Sulaiman C, Sulaiman D, banyak kan Sulaiman ya, termasuk beliau. Itu untuk membedakannya adalah dengan nisbatan, baik kepada ayahnya, kepada kakeknya, atau kepada tempat di mana ia lahir. Ya, contoh, siapa nama aslinya Imam Asy-Syafi'i? Muhammad bin Idris. Namanya siapa? Muhammad. Ya, namanya Muhammad ya. Kemudian siapa nama aslinya Imam Ahmad bin Hambal? Ahmad bin Hambal. Siapa? Muhammad bin Hambal. Siapa? Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Dinisbatkannya Ahmad bin Hambal. Kepada siapa nisbatnya? Kepada kakeknya. Ya. Bisa jadi seperti itu. Terkadang kepada ayahnya, kadang kepada kakeknya, terkadang kepada buyutnya. Seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah. Namanya Muhammad, namanya Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Al-Khodar. Anda lupa, masih ada beberapa, kemudian baru bin Taimiyah. Jauh sekali. Bisa jadi orang-orang Arab namanya dinisbatkan ke nenek moyangnya atau kakek moyangnya, atau terkadang juga tempatnya ya, tempat di mana dia lahir. Nah, di mana tempatnya Imam Bukhari? Nah, itu dia ya. Sama halnya seperti Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Nama lengkapnya adalah Sulaiman doang. Sulaiman saja. Nah, untuk membedakannya adalah Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Syalabi Al-Jamzuri. Penisbatannya terakhir kepada tempat di mana beliau lahir. Berarti Al-Jamzur itu tempat. Nah, betul. Al-Jamzur adalah sebuah, coba kalau mau lihat syarahnya ada di sini juga ya, sedikit di halaman berapa tuh? Sampingnya lagi, Bang. Nah, situ ya ada ya. Halaman berapa itu?
Halaman 2, coba dilihat caranya ya. Di kota Tanta. Tuh, beliau lahir di daerah yang namanya Jamzur. Jamzur itu adalah sebuah daerah yang terdapat pada kota Tanta atau Tonto. Tonto. Ya, Bahasa di sini Tanta. Kalau di literatur lain Tonto. Yang terletak di negara Mesir. Jadi Tonto itu adalah sebuah kota. Kalau Jamzurnya adalah sebuah daerah, misalnya Tonto adalah Tangerang ya. Pondok Kacang adalah Jamzur. Paham tidak nih? Negaranya adalah Indonesia, negaranya adalah Mesir. Itulah beliau. Lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 1163. 1163. Dalam literatur lain disebutkan bahwa 1160-an saja, nggak ada angka 3-nya. Tapi di sini sebutkan 3 ya. Nah, Allahu a'lam yang mana yang lebih sahih. Allahu a'lam. Kemudian beliau sendiri kita kenal biografi dulunya ya. Beliau adalah seorang yang bermadhab fikihnya apa? Syafi'i dan berakidah Syazuli Thariqah Sufiyah. Jadi beliau adalah seorang sufi. Rata-rata memang orang ahli tajwid ya, ulama qiraah ya, yang zaman 400 Hijriah, 500, 600, 700 sampai sekarang kebanyakan memang dari sufi. Akidahnya nggak perlu diambil berarti. Akidahnya nggak perlu diambil. Alhamdulillah dari sini kita nggak mendapatkan akidah apa-apa. Insyaallah ya, alhamdulillah ya. Selamat. Selamat ya. Akidahnya adalah sufi. Dalam riwayat biografi beliau diriwayatkan memiliki 2 guru. Ya, 2 orang guru. Yang mana guru tersebut juga merupakan ulama qiraah, ahli tajwid dan juga berakidah sufi. Di antaranya nama gurunya adalah Syekh Mujahid Ahmadi. Yang mana syekh tersebut seorang ahli tajwid yang telah memberikan kalau guru memberikan hadiah kepada murid itu memberikan hadiah khirqah namanya. Khirqah yaitu sebuah jubah atau sebuah yang dililit sorban. Imamah bisa jadi ya. Sebuah jubah atau sorban atau imamah. Itu dalam kebiasaan sufi saat itu, ketika guru memberikan sebuah khirqah kepada muridnya, itu menandakan bahwa kamu telah resmi menjadi murid saya. Telah diakui oleh gurunya atas keilmuannya, kecerdasannya, kebaikannya. Dan beliau juga dijuluki Al-Afandi. Dijuluki oleh gurunya tadi Syekh Mujahid Al-Ahmadi sebagai Afandi. Syekh Sulaiman Afandi. Apa tuh artinya? Artinya adalah orang yang cerdas dalam bahasa Turki. Orang yang cerdas. Ketika guru memberikan sebuah panggilan yang baik atau telah memberikan pengakuan kepada sang murid, di situ berarti ada suatu kemuliaan dari guru kepada muridnya. Sebaliknya, ketika guru memberikan nasihat atau koreksi, berarti di situ ada perlu perbaikan. Nah, semua itu adalah bentuk kasih sayang dari guru kepada murid. Ya, di sini juga mungkin terkadang Anda suka memberikan kata-kata atau kata-kata yang kurang pas. Itu juga sebenarnya merupakan bentuk kasih sayang kepada para penuntut ilmu. Dan selanjutnya beliau juga memiliki guru yang bernama Syekh Nuruddin Ali Al-Mihi. Al-Mihi ya, ingetin Al-Mihi. Nanti nama beliau disebutkan dalam matan ini. Al-Mihi juga merupakan salah satu guru beliau yang berada di Al-Azhar, Mesir, ahli tajwid, ahli qiraah. Ketika Al-Mihi ini telah hijrah ke kota Tonto, di sanalah beliau bertemu. Di sanalah beliau Syekh Sulaiman mengambil ilmu dari Syekh Nuruddin Ali Al-Mihi ini. Menghabiskan waktu di sana bersama dengan beliau. Nah, dari situlah beliau baru menulis sebuah
nazom manzumah yaitu Tuhfatul Atofal. Itu coba. Dan wafatnya beliau disebutkan oleh para ulama dalam literatur ahli sejarah bahwa tidak ada yang tahu kapan wafatnya beliau. Ya, Allahu a'lam. Gimana dong sekarang kita ingin belajar tajwid, ingin belajar qiraah tapi nggak ada ustadz salafi, jarang, sedikit. Kebanyakan yang ahli-ahli itu dari sufi. Bagaimana dong? Gimana, mau ngambil ilmu nggak dari beliau, dari para beliau? Yang penting yang menyampaikannya Ustaz. Gimana? Ya misalnya Ustaznya yang menyampaikan bahwa si penulis ini itu berakidah sufi, tapi kan yang menyampaikannya seorang ahli sunnah, ya insyaallah selamat. Kalau misalnya nggak ada guru lagi, susah nyari guru nih. Gurunya NU misalnya, Tinggalnya di kampung kali Ustaz ya. Syariah. Di kota-kota besar banyak. Oh, betul besar ya. Iya, ahli tajwid dari kalangan ahli Kabas bid'ah. aja Ustaz. Kabas. Ke Abbas, ya ke Abbas boleh. Soal akidahnya kan katanya kita kalau dengerin sama guru mungkin ya kan serang kita kena sunat ya kok dan itu gimana tuh Pak? Kalau sampai nggak ada guru gitu. Ya gini ya, pasti proses awalnya tuh ada orang entah itu salafi atau ketika dia belajar tajwid atau qiraah kemudian hari mendapatkan hidayah gitu kan. Tapi memang tidak direkomendasikan ya dari seperti Ustaz Muhtarom dan sebagainya, nggak merekomendasikan untuk mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Tapi terkadang kita perlu. Nah, untuk orang yang mungkin sudah kokoh ya, sudah kokoh akidah, sunnah, tauhid, mungkin bagi dia perlu nih ilmu tajwid nih. Ya mungkin bagi dia mereka memberanikan diri gitu. Karena udah punya landasan yang kuat. Nekat. Dan memang seperti itu. Tapi akhirnya di balik itu semua ada kebaikan. Ketika dia telah menjadi ahli, dia bisa mengajarkannya kepada jamaah, pada umat. Nah, di antaranya di Indonesia ini ada yang salafi, ulama besar ahli qiraah. Namanya Syekh Abdul Karim Al-Jazairi. Suka ada di UFIT TV dan beliau juga kalau tidak salah tidak tahu apanya ya, di pondok pesantren lupa namanya, Az-Zahabi. Ya, kalau teman-teman mau mencari referensi ulama qiraah yang salafi itu dari sini. Syekh Abdul Karim. Syekh Al-Jazairi itu orang Indonesia kan? Orang Arab. Orang Arab cuma Ya, ada di Indonesia. Itu ya. Kemudian selanjutnya itu ya Sulaiman wal Jamzuri. Dia adalah Sulaiman al-Jamzuri. Itu orang biografi beliau. Ya, lanjutnya Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Kemudian beliau melanjutkan nazumnya dengan mengucapkan tahmid, yaitu berupa pujian pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan asyukur dan rasa syukur itu adalah dua hal yang mirip tapi berbeda. Pujian adalah ketika kita menyadari akan kebesaran, akan kebaikan atau kemuliaan hal tertentu, maka kita memujinya. Tapi kalau asyukur, syukur, terima kasih adalah itu ketika kita mendapatkan sesuatu baru terucap syukur, terima kasih. Contoh, ada seorang murid yang memberikan hadiah kepada gurunya. Ketika ada sesuatu pemberian, barulah muncul rasa syukur, terima kasih. Tapi kalau at-tahmid, as-sana, pujian, tidak perlu menunggu pemberian. Sudah dari sana kita akan memuji. Contoh, ketika Ana melihat seorang syekh yang ahli ilmu, soleh, taat, alim, tanpa Ana dikasih apa-apa oleh beliau, Ana memuji. Masya Allah, barakallahu fiik. Sama ketika antum melihat saudara antum yang kaya raya, baik hati, tanpa antum dikasih apa-apa, antum udah memuji. Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Ya kan, segala macam. Tapi kalau asyukur, ketika kita dikasih baru kita bersyukur. Nah, beliau melanjutkannya dengan lafaz tahmid.
ya memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah sumber dari segala kebaikan, sumber dari segala kemuliaan. Nah, di sini ada pelajaran lagi nih dari mukadimahnya. Pertama diawali dengan bismillah, kedua mengharap ampunan, ketiga tahmid pujian, dan yang keempat musolliyan ala Muhammad. Musolliyan dengan salawat ala Muhammadin atas Muhammad. Usolli musolliyan, aku bersalawat atas Muhammad. Di sini ada lafaz yang sebenarnya kurang pas. Kata para ulama di sini ada lafaz yang kurang pas. Alhamdulillahi musolliyan ala, itu artinya segala puji bagi Allah dengan salawat ala Muhammadin atas Nabi. Segala puji bagi Allah dengan salawat atas Nabi. Di sini kata para ulama ada lafaz yang kurang pas. Tapi karena ini syair dipas-pasin, paham nggak? Biar nyambung. Nah, maka kalau kita artikan supaya artinya lebih pas lagi, alhamdulillahi usolli wa musolliyan. Alhamdulillahi wa usolli wa musolliyan. Segala puji bagi Allah dan aku bersalawat dengan salawat Nabi. Jadi ada akunya, usolli, musolliyan. Nah, di sini tidak ada kata usollinya. Salawat, musolliyan ala Muhammadin wa alihi wa mantala. Sekarang kita syarah yang dimaksud dengan wa alihi ya. Keluarga siapa sih keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan alihi, disebut dengan ahlul bait. Di sini setidaknya ada secara umum ada dua pendapat. Ya, yang pertama yang dimaksud dengan alihi atau keluarga Nabi Muhammad adalah pendapat yang diambil secara umum. Ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani yang artinya alu Muhammadin kulli taqiyyin. Setiap orang, setiap pengikut Nabi Muhammad yang bertakwa. Siapakah ahli? Apa yang dimaksud dengan ahli di sini adalah setiap pengikut Nabi Muhammad yang bertakwa. Jadi secara umum kata para ulama, hadis ini bisa mengandung arti setiap orang yang bertakwa adalah termasuk ahli keluarga Nabi Muhammad. Secara umum. Tapi ada juga hadis yang menjelaskan secara khusus. Yang dimaksud dengan ahlul bait atau keluarga Nabi Muhammad adalah mereka-mereka yang diharamkan untuk mendapatkan sedekah dan zakat. Ya. Berdasarkan hadis dari Zaid bin Arqam, ketika Husain bertanya, siapakah ahlul bait Nabi? Beliau menjawab, ahlul bait Nabi adalah keturunan Ali, keturunan Aqil, keturunan Abbas, keturunan Ja'far, dan istri-istri Nabi. Beliau-beliaulah yang termasuk ahlul bait yang diharamkan menerima sedekah dan zakat. Itu secara khusus. Nah, kalau sekarang al-habaib, para habib itu katanya para keturunan Nabi secara khusus. Nah, mereka-mereka lah yang diharamkan mendapatkan sedekah dan zakat. Nah, di sini juga ada sebuah pelajaran. Ketika kita bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad ya. Maka di situ juga hendaknya kita niatkan untuk mendoakan seluruh kaum muslimin berdasarkan keumuman hadis tadi. Ahlu Muhammadin kulli taqi. Keluarga Muhammad adalah setiap orang yang bertakwa. Ketika kita bersalawat, hendaklah kita sambil menyisipkan niat untuk memberikan doa-doa kepada seluruh kaum muslimin yang taat. Kenapa? Karena ketika kita memberikan atau berdoa untuk orang yang banyak, dalam keadaan mereka tidak tahu, malaikat pun akan berkata, untukmu juga. Ya, untukmu juga. Nah, disinilah makna salawat. Ketika datangnya dari manusia, maka bentuk salawat itu adalah doa. Kita berdoa. Tapi ketika salawat itu datang dari malaikat, maka bentuknya adalah istighfar, permohonan ampun. Ketika salawat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka salawat tersebut maknanya adalah rahmat dan ampunan. Berdasarkan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat atas Nabi. Inilah salah satu keutamaan dari salawat juga ya, yang mungkin jarang-jarang dibahas ya.
Sholat, manusia sholat, Nabi sholat, Allah sholat tidak? Enggak. Tidak, karena Allah tidak menyembah siapa-siapa. Puasa, kita dipindahkan puasa hanya untuk Allah. Pahalanya akan dibalas 10 sampai 100 kali lipat sampai tidak terhingga. Karena puasa untukku, kata Allah. Allah puasa tidak? Tidak. Allah Maha Mulia. Tapi salawat, kita diperintahkan salawat dan Allah sendiri bersalawat. Nah, ini merupakan salah satu ibadah yang mulia. Yang kita makhluk mengerjakannya, Allah juga melakukannya. Tapi salawatnya beda ya. Kalau Allah adalah bentuknya salawatnya memberikan rahmat dan ampunan. Kalau kita adalah doa secara umum. Malaikat adalah memohonkan ampun. Maka hendaklah ketika kita bersalawat meniatkan untuk Nabi Muhammad, kepada keluarga, sahabat dan seluruh kaum muslimin. Nah, ini juga mukadimah yang sangat bagus. Ya, diawali dengan bismillah, kemudian pengharapan rahmat, kemudian dilanjutkan dengan tahmid, kemudian lanjutkan dengan salawat, wa alihi wa man tala. Wa man tala adalah dan siapa saja orang-orang yang mengikutinya. Lanjut, wa ba'du hadzan nadbu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Wa ba'du, sering ya kita dengar ya, amma ba'du, wa ba'du. Ini merupakan kebiasaan orang Arab juga, yang mana kata tersebut merupakan kata pemisah antara pembukaan dan pokok pemikiran. Ya, pembukaan amma ba'da, baru masuk ke pokok pemikiran. Ya, untuk membedakan antara kata pembuka dan kata utama. Hadzan nazmu lil muridi. Ini merupakan nazom syair lil muridi bagi orang-orang yang menginginkan sesuatu. Apa maksudnya sesuatu di sini? Menginginkan ilmu. Fin nuni wat tanwini wal mududi. Yang di dalamnya terdapat hukum-hukum nun, tanwin dan al mududi. Apa itu? Hukum-hukum mad. Nah, jadi secara umum isi dari matan Tuhfatul Atfal adalah pembahasan yang membahas tentang ahkamun nunis sakinah wat tanwini wal mududi. Pembahasan tentang hukum nun sukun, tanwin dan hukum-hukum mat. Nun sukun, tanwin dan mat. Ya, beda dengan matan Jazariyah, ya. Matan Jazariyah di situ membahas tentang lengkap definisi tajwid, membahas tentang sifatul huruf, membahas tentang makharijul huruf, membahas tentang waqaf ibtida, lengkap. Nah, kalau di sini pembahasannya tidak membahas huruf, tapi membahas tentang apabila ada huruf tersusun dalam sebuah kata dan huruf tersebut saling ketemu, maka di situ ada hukum. Nah, entahkah hukumnya nun sukun, entahkah hukumnya mat, entahkah hukumnya mim sukun atau lam sukun dan sebagainya. Paham tidak nih? Ya. Waman, wamai. Kan ada susunan huruf kan? Waman, wamai kan? Nah, disitulah maksudnya. Pembahasan ini membahas tentang itu. Pembahasan tentang susunan-susunan huruf yang saling bertemu sehingga mempengaruhi kata dari kata tersebut. Tapi tidak hanya nun sukun sama tanwin sama mat saja, juga ada mim sukun, juga ada pembahasan lam sukun, juga ada pembahasan yang kemarin sudah kita belajar ya, pertemuan dua huruf mutamasilain, mutakoribain, mutajanisain dan mutabaidain. Ya, itu pembahasannya. Ya. Jadi di sini nanti nggak ngebahas makharijul huruf sifatnya. Ngebahas tentang hukumnya apa nih? Izar, idgham, gunna, ikhfa, tanwin, iklab, idgham mimi, ikhfa syafawi, mat lazim, mat arid, seperti itu. Aridoh ya Ustaz ya? Bukan. Betul. Dia lebih kepada pembahasan aridoh. Kalau manzumah Jazariyah lebih kepada pembahasan lazimah. Paham tidak? Paham ya? Setelah ini Zazari kalau Ustaz. Nah, itu dia ya. Sedikit mukadimah. Hampir rata sudah
umum ya Ustaz ya. Betul. Ada ya Ustaz ya. Sudah umum. Masalah ini diajarkan. Ya. Kalau lazimah kan nggak semuanya. Jadi dulu guru-guru TPA kita, kiai-kiai zaman dulu membahas tentang idgham, lam komari, lam syamsi, itu sebenarnya semuanya merujuk dari pembahasan ini sebenarnya. Inilah matanya, inilah manzumahnya, inilah dalilnya gitu istilahnya Ya, ya. tetapi lazimah emang jarang dibahas Ustaz. Jarang dibahas betul. Ya. Itu dia. Jadi kita di sini semua harus menguasai setidaknya dua matan ini agar bisa lancar dalam membaca dan memahami ilmu Jazari tajwid. dan Tufatul. Ya, Jazari dan Tuhfatul atau lengkap jadinya. Kalau kita cuma belajar Jazari, misalnya nggak belajar sama sekali nih tentang ini, nggak bisa. Karena dia nggak tahu hukum nun sukun, nggak tahu hukum tanwin, nggak tahu hukum mim sukun, nggak tahu hukum lam sukun, ya tidak. Hanya tahu sifat-sifat aja. Sebaliknya, orang yang hanya belajar ini nggak pernah belajar matan Jazari juga nggak bisa. Harus keduanya, kiri kanan, seperti saya. Dan burung itu ada kepalanya. Kepalanya adalah ya orang-orang yang membimbingnya ya. Ya itulah sedikit mukadimah dari mukadimah Tuhfatul Atfal. Tadi bait pertama selesai. Oh ini masih ada nih ya. Samaituhu bi Tuhfatil Atfali. An Syekhinal Mihinji Zil Kamali. Nah di sini nih ya, coba. An Syekhinal Mihinji Zil Kamali. Tadi Anda sampaikan, sebutkan tidak nama gurunya? Siapa nama gurunya tadi? Syekh Nuruddin Ali Al-Mihi. Nah, di sini disebutkan namanya tuh. An Syekhinal Mihinji Zil Kamali. Ada tidak? Ya, beliau terinspirasi dari gurunya sehingga menulis nazam ini. Samaituhu bi Tuhfatil Atfali. Aku menamai manzumah ini namanya adalah Tuhfatul Atfal yang artinya merupakan hadiah atau pemberian untuk anak-anak. Untuk anak-anak ya. Jadi beliau zaman dulu menulis syair ini ditujukan untuk anak. Sekarang kita belajar di sini sudah bukan anak ya. Ya, tapi anak-anak juga, anak-anak yang berjenggot. Anak-anak yang cingkrang. Ini bacanya. Mihi. Ya. An Syaikhina. Aku menamanya dengan Tuhfatul Atfal dari Syekh kami Al-Mihi Zil Kamali, yang mulia, yang sempurna. Jadi beliau sangat mengagungkan gurunya. Ini dia salah satu sebenarnya kita tidak usah mengambil jalan yang berlebihan, tapi ini dia salah satu dari kelebihan orang-orang sufi. Mereka mengagungkan, menghormati guru-guru mereka sangat luar biasa. akhirnya gulu dong. Betul, tapi akhirnya gulu. Tapi ada sebagian dari jamaah kita juga yang kurang menghormati guru-gurunya. Nah, ini juga nggak baik. Ya, kurang beradab. Mereka berlebihan sampai cium tangan bolak-balik, sampai cium air, minum air segala macam berlebihan. Itu karena mereka mengharapkan keberkahan sebenarnya. Cuman keliru, sesat. Tapi kita yang udah ahlu sunnah paham bahwa itu gulu, akhirnya nggak mau menghormati, tapi jadi berlebihan juga. Ya, terkadang membicarakannya di belakang, terkadang karena dia lebih muda nggak mau mendengarkannya, merasa lebih baik daripadanya. Itu juga sifat-sifat yang sama buruknya. Ya, jangan sampai ya. Harus tengah-tengah. Harus tengah-tengah. Alhamdulillah selalu tengah-tengah ya Ustaz ya. Ya, tengah-tengah. Ya. Cukup mendoakannya, menjaga nama baiknya, mendengarkannya. Ya. An Syaikhina Mihi Zil Kamali. Beliau sangat mengagungkan gurunya sehingga mengatakan gurunya merupakan seorang yang sempurna. Zil Kamali, Kamal ya. Iya. Orang yang sempurna. Nah, di sini beliau jadi beliau punya tulisan manzumah ini nih. Punya syarahnya juga. Jadi beliau nulis 2 kali. Pertama matannya doang. Kedua ada syarahnya juga beliau tulis dalam kitab yang berbeda. Dalam syarahnya beliau menuliskan gurunya ini adalah seorang yang
memiliki kelebihan daripada manusia lainnya dari sisi fisik, dari sisi ketakwaan, dan beliau merupakan orang yang taat dan takwa saat bersendirian maupun berada di dalam keramaian. Jadi beliau sampai memujinya seperti itu karena kebaikan dari gurunya. Ya. Nah, kalau kita kan tidak, ya. Terkadang kita misalnya apa ya, manggilnya kakeknya itu kan sebenarnya anak yang nggak baik ya. Kakek, misalkan kakek Yazid, nah itu sebenarnya ada ya, perlu dinasehati teman-teman seperti itu ya. Perlu dinasehati teman-teman seperti itu. Sama aja kayak tukang sayur, tukang kakek. Iya. Di sini tidak ada penghormatan terhadap ulama. Padahal juga banyak kitab-kitab yang membahas tentang adab-adab murid, adab-adab penuntut ilmu banyak. Ya, di sini kita apa ya, jamaah salafi di sini nih kurangnya. Ya, kurangnya adab, ya, akhlak. Sebagian Jangankan kepada guru, kepada masyarakat juga sebenarnya agak kurang sebenarnya. Terkadang ya, sebagian mungkin ya. Ada seperti itu. Mereka tidak mau menyapa, mereka ya merasa lebih baik. Ya, mungkin sesekali kita. Ya. Sekali kita pernah seperti itu. Nah, jangan seperti itu ya. Apa karena itu ya takut guru apa, jadi mereka salaman atau ini aja jadi udah nggak pernah ini ya, jadi kayaknya Betul, karena takut kalau guru. ketemu gurunya apa takut mau nyapa atau tahu ini takut Iya, malah- karena udah paham ya ini guru nih. Ya, jadi Atau saking jauh, takutnya jadi Jadi mental. ngatur jalan Betul. mental, gitu. Dia mental. Itu sebenarnya mereka ada kebaikan di situ, cuman terlalu berlebihan. Ya, cuma mudah-mudahan kita bisa bersikap baik ya. Amin. Terus selanjutnya, arju bihi ayan fa'atulaba wal ajro wal qabula was sawaba. Aku mengharapkan ganjaran. Arju bihi aku mengharapkan ayan fa'atulaba. Aku mengharap ini bermanfaat bagi para penuntut ilmu. Ya, dia mengharapkan bahwa tulisan ini bermanfaat bagi para penuntut ilmu. Alhamdulillah atas keberkahan dari Allah, kasih sayang dari Allah, tulisan ini bermanfaat sampai sekarang ya, walaupun beliau sufi. Semoga Allah mengampuninya, semoga Allah merahmatinya. Tapi di sini banyak manfaat yang kita dapat ya. Semoga Allah mengampuni atas kesalahan-kesalahannya. Wal ajra wal qabulah was sawaba, dan mengharap mudah-mudahan tulisan ini mendapatkan balasan, wal qabulah, dan diterima, was sawaba, dan mendapatkan pahala. Nah, itu dia isi dari pendahuluan matan Tuhfatul Atfal. Apa nama aslinya tadi? Tuhfatul Atfal wal Gilman fi fi tajwidil tajwidil Quran. Itu dulu ya, bab pertama. Insya Allah nanti kita lanjutkan di bab selanjutnya, hukum wal qabulah was sawaba. Wal qabulah mudah-mudahan diterima dan semoga diterima, was sawaba, dan mendapatkan pahala. Ya, jadi bagus sekali nih lafaz matan ini diawali dengan bismillah ya, kemudian pengharapan rahmat, kemudian dengan tahmid memuji Allah, kemudian dengan sholawat untuk Nabi, dan ditutup dengan mengharapkan pahala dari Allah. Ini juga merupakan pelajaran ya. Ada lagi pelajaran satu nih. Ketika kita telah melakukan suatu kebaikan, suatu amal soleh, maka apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah beristighfar. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, ketika sholat kita tidak mengucapkan hamdalah tapi mengucapkan istighfar. Kenapa? Karena mengetahui, menyadari bahwa amal ibadah kita masih kurang, masih banyak kekurangan di situ. Fisiknya beribadah, hatinya kemana-mana. Sama seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ketika Nabi Ibrahim telah membangun Ka'bah, apa yang dia ucapkan? Beliau tidak berbangga diri telah membangun Ka'bah, tidak berbesar hati, tidak merasa bangga atau senang, tapi beliau mengucapkan Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami. Itulah sifat orang-orang soleh. Ketika kita melakukan amal soleh, maka hendaklah kita beristighfar dan mohon ampun, mohon supaya amal kita diterima.
Beda, ahlul bidah ngajarinnya habis amal soleh, alhamdulillah. Ya. Salat berjamaah, alhamdulillah. Ya. Begitu. Setelah dikaji ternyata memang lebih bagus beristighfar ya, berdasarkan ada dalilnya dan merasa diri amal dirinya belum sempurna. Ya, cukup pembahasan tentang muqaddimah. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi tentang apa bab selanjutnya? Ahkamun nun sakinah. Hukum nun sakinah dan tanwin. Insyaallah ya nanti ya. Udah berarti Ustaz. Sudah cukup.